Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Wah, Pak Suwarto ada nih, calon Bupati Kebumen. Amin, terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih. Kak Sakti, ini Jogja hujan, jadi mohon maaf video sementara saya off dulu ya. Oh iya, lagi Ya. di Jogja nih ya. Ya, lagi Jogja. Ya. Ini mantep Pak Suwarto nih, pengajar BRI Corporate University. Wih, mantep. Weh, Pak. Sampai pelosok-pelosok desa tuh BRI ada tuh, luar biasa tuh ya. Oke. Amin, amin. Oke, selamat datang teman-teman semua di acara Talk Show Kak Sakti hari ini. Setelah pekan lalu kita belajar Talk Show Kak Sakti, belajar apa yo pekan lalu? Ada yang ingat gak? Lupa ya. Saya tidak ikut pekan lalu, Coach. Hah? Saya tidak ikut pekan lalu, jadi nggak ingat. Ya, saya aja lupa. Saya juga mau lihat dulu nih. Pekan lalu apa ya kita bahas ya? Soalnya kita gabung banyak banget ini. Iya. Oh iya, Terserah, kita belajar sama Coach Bahrul Habibi menjadi trainer digital marketing ya, anak muda dari Sidoarjo yang udah paham digital marketing. Hari ini kita akan belajar menjadi penyuluh anti korupsi tersertifikasi BNSP RI ya. Hari ini kita belajar sama salah satu alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, yaitu Coach Suci Raharjo, SAPMA, yang merupakan alumni Institut Setiami, tempat saya mengajar juga. Beliau, saya sedikit baca profilnya, asesor kompetensi sertifikasi BNSP RI, penyuluh anti korupsi Pratama sertifikasi BNSP RI, founder Raharjo Institute, penulis buku Golden Rules to Better Life, dan alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Halo Mas Suci, apa kabar? Halo Coach Sakti, salam kenal semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Manggilnya apa nih? Mas Suci, Pak Suci, Kang Suci, udah Suci? Gila, boleh. Asli Jawa, Sunda, atau? Saya lahir di Bekasi, besar Jakarta, tapi orang tua Kebumen. Oh, Kebumen. Oh, sama kayak Mas Suwarto saudara nih. Jawa. Asik. Kebumennya mana, Mas? Pak Suci? Kebumennya di mana? Istri asli Gombong, Pak Suwarto. Iya. Kalau saya di Kebumen kotanya. Oh, ya. Insya Allah hafal ya. Sama istri sama-sama Kebumen ya? Istri asli Gombong. Gombong. Saya Gombong. Saya Gombong saya. Di Purbowangi, Pak Suwarto. Ya, tahu. Oh, deket dong Mas Suwarto. Deket semua. Ya bisa lah pasangan bupati sama wakil bupati Kebumen. Amin. Tinggal tweet aja siapa yang... Oh, jadi kalau pulang kampung deket ya? Dekat. Sama istri sama-sama Kebumen gitu. Ke Jakarta, Bekasi lah. Oke, berarti orang Jawa Tulen dong Mas Suci ya? Ya, Jawa Tulen, tapi nggak bisa ngomong Jawa. Yang bener, kulo nuwun. Panjenengan siapa namanya? Deh ya. Baik, ini saya apa? Oh enggak, ini yang share screen. Salah. Multiple partisipan. Nah, kalau Mas Suci mau share screen nanti boleh. Baik, langsung saja. Mas Suci, bagaimana nih ceritanya, perjalanannya, sejarahnya Mas Suci bisa menjadi penyuluh anti korupsi tersertifikasi BNSP RI. Berarti kalau anti korupsi ini berkaitan dengan KPK ya gitu ya Mas Suci ya, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Betul, Kak Sakti. Betul, dengan Flyernya aja KPK nih ya. Silakan Mas Uci, gimana nih ceritanya nih perjalanannya? Apakah udah cita-cita nih jadi penyuluh KPK atau gimana nih, tercebur atau bagaimana? Kebetulan balik lagi qadar Allah ya. Jadi saya tuh memulai karir dulu di KPK dari security, Sakti. Oh, Dari satpam. security. Betul. Itu Amazing. saya tulis di buku yang apa Golden Rule. Jadi 2009 saya belum kuliah saya di Setiami itu 2010. Jadi satpam dulu, kerja dulu, baru ngelanjutin kuliah di Setiami. Perjalanan karir, alhamdulillah 2015 jadi pegawai di KPK, tapi bukan di unit pencegahan. Dari dulu ngajar, kebetulan saya di Palang Merah juga, jadi fasilitator di Palang Merah Indonesia. Jadi memang basicnya senang kenal dengan orang gitu ya, senang bersosialisasi. Tapi ketika jadi pegawai ditempatkannya bukan di unit yang ada sertifikat yang ada kegiatan sosialisasinya. Jadi baru mulai berkecimpung itu memang di 2016-2017 di bidang penyuluhan. Oh gitu, berarti sekitar 3-4 tahun yang lalu ya Mas ya? Betul. Di Setiami juga saya buat itu, kalau tahu ada namanya SIMAK, spesialisasi mahasiswa anti korupsi. Betul. Tahun 2011 saya dan teman-teman, ada Bang Aryawan, dosen juga di Setiami, terus ada Mbak Opi sama Mbak Putri, kita mendirikan SIMAK itu 2011. Baik. Teman-teman, karena ini talk show interaktif, bagi yang mau bertanya di via chat atau mau bertanya ngomong langsung, boleh ya, mau via chat diketik dulu, sebutin nama sama asalnya dari mana, ya. Seperti itu. Oke. Apa sih sebenarnya penyuluh anti korupsi itu, Mas Suci? Apalagi sekarang ada sertifikasi BNSPRI. Ya, betul Coach. Ini sudah saya siapkan flyernya, slideshow-nya. Jadi nanti Alhamdulillah. sarannya lumayan berkaitan dengan korupsi dan KPK, serta ada namanya lembaga sertifikasi profesi di KPK. Mudah-mudahan nanti bisa kita share sama teman-teman yang hadir di sini. Baik. Sudah bisa dimulai? Sudah Pak, sudah masuk di Zoom saya udah terlihat itu slide-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi buat teman-teman semua. Kayaknya karena udah malam jadi bahannya agak lemas, agak lesu gitu ya. Jadi buat belum ngopi mungkin. Semangat pagi, kita jawab rame-rame. Pagi luar biasa. Sambil tangannya di kepala buat membakar semangat kita. Semangat pagi. Semangat pagi. Jadi semangat kita harus selalu malam gitu ya, tapi semangat harus tetap pagi. Oke, pada kesempatan kali ini terima kasih kepada Gurunda Kak Sakti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi. Bukannya ingin menggurui, tapi hanya coba men-sharing apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang lebih paham dari saya, gitu ya. Apalagi tadi katanya ada calon bupati, calon wali kota, luar biasa sekali. Sekali saya malam hari ini.
Judulnya mungkin agak sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya yang biasa talk show Kak Sakti sajikan ini. Jadi berbau-bau di malam hari ini. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan sama Kak Sakti, nama saya Suci Raharjo. Saya beda 3 tahun di bawah Kak Sakti. Wih, mantap. Di Bekasi, 21 Juni 90. Wah, Alamat rasa tuanya saya. Tahu kan berarti usia saya? Saya sudah hafal Kak Sakti. Saya tinggal di Palem Residen, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Banyak ya, ada yang sendiri. Sekolah 2 di Setiami. Ini sekolah tinggi Ilmu Administrasi Mandela Indonesia. Cuma sejak 2016 berubah nama jadi institut ya. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Betul. Setiami ini dijadikan nama, bukan dijadikan singkatan. Terus saya sehari-hari bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini pegawai KPK lagi sedang proses beralih status menjadi ASN. Mohon doanya kepada Coach Ya Sakti dan Allah, semoga dipermudah. Terus unit tugas saya sebenarnya bukan yang berhubungan dengan pencegahan dan penyuluhan anti korupsi. Nanti saya ceritakan sejak kapan sih ada penyuluhan anti korupsi gitu. Saya sehari-hari di unit reaksi cepat Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus diperbantukan juga di Lembaga Sertifikasi Profesi Pusat Edukasi Anti Korupsi atau bahasa Jawanya Anti Corruption Learning Center sebagai penyuluh anti korupsi dan asesor kompetensi. Jika ada yang sertifikasi penyuluh anti korupsi, saya sering ditugaskan untuk menjadi asesor. Nah, karena pandemi begini, jadi lebih sering banyak di rumah. Jadi pada Februari kemarin, saya mendirikan Raharjo Institute, sebuah platform media sosial, home base-nya di Instagram dan YouTube, yang bertujuan untuk membagikan ilmu-ilmu tentang pemberdayaan diri. Kebetulan Coach Sakti sudah kali ngisi di Raharjo Institute. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. STMI yang lain juga sudah berapa yang mengisi di Institute. Alumni STMI juga banyak yang kena ngisi, saya lihat. Banyak sekali. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya ingin tahu dulu nih, apa pendapat Bapak dan Ibu tentang korupsi. Korupsi itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau mungkin Kak Sakti dulu deh. Kak Sakti, menurut Kak Sakti, korupsi itu apa sih? Korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Atau menyalahgunakan amanah yang diberikan, itu korupsi juga. Terus bagaimana sikap kita terhadap korupsi? Harusnya. Korupsi itu memang harus dicegah ya, jangan nunggu kebakaran, jangan nunggu datang dulu baru penangkapan, tapi memang harus ada pencegahan. Nah, pencegahan itu butuh ada pendidikan anti korupsi, dan itu dibutuhkan orang-orang seperti penyuluh-penyuluh anti korupsi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Monggo silakan. Tadi disampaikan sama Kak Sakti Talk Show, kita interaktif. Ada 28 orang di sini. Ayo teman-teman. Korupsi itu tindakan yang melanggar atau tindakan yang dengan maaf. Kelihatan. Bicara ya. Pak Firdaus. Mas. Ya, silakan. Terus mau menyampaikan definisi korupsi? Oke, jadi kurang lebih seperti yang tadi disampaikan Kak Sakti ya. Sebenarnya intinya simpelnya
Sederhananya itu korupsi adalah kebusukan. Asal katanya dari korupsio, yang turunan katanya ke dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Inggris, Prancis, yang semuanya artinya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, terus dapat suap, atau bahasa sekarangnya penyimpangan moral, sesuatu yang tidak bersesuaian dengan moral. Sesederhana itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang korupsi. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah extraordinary crime ya. Nah, korupsi ini salah satu extraordinary crime. Korupsi extraordinary crime. Setidaknya extraordinary crime itu ada 5 ciri, 5 karakter. Kenapa itu dibilang extraordinary crime? Beda dengan tindakan kejahatan yang pada umumnya gitu ya. Yang pertama adalah berpotensi dilakukan siapa saja. Korupsi bisa dilakukan siapa saja, mulai dari anak kecil sampai dengan kakek dan nenek. Gitu. Contohnya apa sih kok korupsi bisa dilakukan anak kecil? Karena berbicara korupsi sebenarnya sesederhana ketika saya menyuruh anak saya yang berusia 4 tahun minta tolong beliin terigu, kasih duit 1.000, ada terigunya kembaliannya kembalikan tapi langsung belikan permen. Sesederhana itu karena, pendidikan anti korupsi diperlukan sejak dini. Terus yang selanjutnya random victim atau random target. Jadi kita korban siapapun bisa jadi korbannya. Mungkin kita dibilang apakah kita semua ini korban korupsi, masih banyak ya. Ketika ditanya apakah di daerahnya ada suatu pembangunan yang pembangunannya itu terhambat, pasti banyak. Terus apakah ditanya ada jalanan di suatu daerah gitu yang jalanan itu kok tiap 3 bulan sekali rusak. Ya. Kalau kita tahu dari tempat saya itu dari Palem ke arah rumahnya Ustadz Rino itu ada jembatan besi, ada besi itu dulu ketika saya pindah 2017 itu jalanan setiap habis diperbaiki nggak nyampe 2 bulan langsung hancur lagi. Oh gitu. Jadi ketika saya baru masuk ke sini 2017 lalu saya teraneh-aneh jalanan itu. Ini kok begini, pasti ada yang salah nih. Saya bilang gitu. Ini kalau misalkan dalam jangka waktu 1 tahun masih seperti ini, rencananya akan saya buat laporan kepada yang berwenang gitu ya. Tapi ternyata sebelum 1 tahun, akhirnya aktivitas ketika itu ditangkap OTT sama KPK. Kasus yang lain, kasus Meikarta. Itu lengkap sama seluruh di salah satunya kepala dinas itu yang bertanggung jawab atas jalanan itu termasuknya gitu. Jadi bukan ketangkep gara-gara jalanan itu, tapi kasusnya kasus Meikarta. Nah, sesimpel itu gitu. Jadi ketika ditanyakan kenapa random acak, ya mungkin saja kita ini korban ya. Terus kerugian besar dan meluas, teman-teman. Kerugiannya besar dan meluas gitu ya. Karena ketika berbicara tentang korupsi, kerugian itu bukan hanya diambil sama koruptor saja, tapi ada efek kerugian yang lebih besar dari itu. Contoh tadi ketika jalanan rusak gitu ya. Ketika jalanan rusak itu bisa menimbulkan efek yang domino, efek yang luas. Contoh, ketika jalanan rusak, orang lewat situ tidak hati-hati, kecelakaan bisa kecelakaan beruntun yang tidak hanya menimbulkan korban mobil atau kendaraan bermotor ya, tapi juga bisa korban jiwa. Itu gara-gara korupsi. Terus selanjutnya terorganisasi oleh organisasi. Jadi biasanya korupsi ini nggak bekerja sendiri, ya beda sama maling. Kalau maling, rampok, dia mungkin bisa sendiri. Tapi kalau udah berbicara tentang korupsi, dia pasti ada orang lain yang berkuasa yang membantunya. Terus yang terakhir bersifat lintas negara. Jadi setidaknya 5 ciri ini kenapa korupsi dikatakan extraordinary crime. Nah,
Berbicara korupsi, definisi korupsi berdasarkan undang-undang, teman-teman semua, ini mohon maaf saya agak ngebut ya, karena waktu kita terbatas dan materinya lumayan sangat banyak. Seperti yang Coach Sakti bilang, kita memberikan 100% total gitu ya. Mantap. Bukan yang selalu saya pegang. Jadi, secara definisi, by definisi berdasarkan undang-undang, di Undang-Undang 3199 Jungto 20 2001, teman-teman, Bapak Ibu, korupsi itu terdapat di dalam 13 pasal. Tapi untuk mengapalnya, karena dalam 13 pasal itu ada 30 jenis bentuk tipikor. Jadi kita susah ngapalnya, disingkat atau diklasifikasi hanya menjadi 7 macam. Dan dari ke-7 macam itu, teman-teman, hanya ada 1 macam yang berbicara korupsi adalah kerugian keuangan negara. Selebihnya korupsi lebih kepada sikap, sifat, dan etika kita dalam bertingkah laku. Merugikan keuangan negara hanya ada di 2 pasal, sedangkan 11 pasal yang lainnya mengatakan bahwa korupsi itu bukan kerugian keuangan negara, tapi korupsi penggelapan dalam jabatan. Orang punya kuasa, terus dia menggelapkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Terus korupsi itu juga suap menyuap. Korupsi juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Terus korupsi juga perbuatan curang. Perbuatan curang pun termasuk korupsi. Terus selanjutnya ada pemerasan. Yang terakhir ada gratifikasi. Itu korupsi by definisi di Undang-Undang 3199 Jungto 20 2001. Nah, sekarang dampaknya apa sih, teman-teman semua? Seperti yang tadi disampaikan di slide awal bahwa random target dan random victim gitu ya. Jadi dampaknya ini sangat meluas. Mungkin yang tidak kelihatan seperti penurunan produktivitas gitu ya, maksudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunnya pendapatan per kapita dari sektor pajak, terus bertambahnya hutang negara. Bayangkan tiap bayi yang baru lahir sudah memiliki hutang yang itu digunakan untuk membayar hutang negara gitu ya. Tapi mungkin itu nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah yang ini, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk layanan publik. Seperti tadi contoh kasus jalanan. Saya ambil contoh dari kejadian nyata yang ada di sekitar saya, di Jalan Raya, apa itu masuknya ya? Jalan Raya Gabus kalau nggak salah, yang jembatan Gabus. itu. Kampung Cerewet. Gabus, ya. Dekat situ Kampung Cerewet, jembatan besi. Nah, itu nyata usia dari jalanan tersebut tidak nyampe 3 bulan, bayangkan. Baru dibenerin, usianya nggak nyampe 3 bulan. Nah, dan alhamdulillahnya setelah tangkap gitu ya, Kak Sakti dan teman-teman semua, itu jalanan sekarang langsung bagus, langsung bersih dan langsung tidak. Udah 1 tahun ini nggak ada rusak-rusak lagi. Bahkan kalau Kak Sakti nanti kapan-kapan main ke rumah Coach Rino gitu, atau mungkin ke tempat saya, nanti bisa dilihat di situ tuh di pinggirnya dibikin kayak taman bermain gitu. Jadi sekarang sore itu diadakan buat main layangan. Oh gitu. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa efeknya ketika korupsi itu bisa tertangani dengan baik. Terus mungkin yang berasa lainnya itu apa sih? Contoh ketika misalkan kita sedang melakukan pengurusan pelayanan publik misalkan, baik itu di kantor kelurahan maupun kecamatan. Mungkin sekarang udah jarang terdengar ya, tapi kemarin beberapa saya lihat di media sosial itu sempat ada yang viral, salah satu oknum pegawai kecamatan gitu ya, itu jelas-jelas meminta ada bahasa mau cepet mau lama nih. Jadi orang itu bikin KTP tawarin mau paket cepet mau paket lama. Luar biasa sekali. Masih ada bahasa-bahasa seperti itu. Walaupun sekarang sudah jarang ya Kak Sakti ya, terutama untuk di Jakarta dan sekitarnya udah nggak berani kayak gitu lah. Tapi kalau di daerah-daerah nggak tahu nih, mungkin teman-teman Bapak Ibu di sini banyakkan yang dari daerah sepertinya ya, mungkin nanti bisa sharing bagaimana pengalaman di daerahnya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk menangani seluruh permasalahan tentang korupsi, pemerintah
membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang asalnya adalah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kemarin sempat viral tuh, sempat heboh di demo sama seluruh masyarakat terkait hadirnya undang-undang terbarunya ini, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemarin sempat viral dan rame. Nah, dalam pasal 6, tugas KPK itu setidaknya ada 6 poin. Yang pertama, melakukan tindakan pencegahan. Terus yang kedua, melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain. Yang ketiga, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, melakukan supervisi kepada instansi. Yang kelima, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim atau eksekusi. Nah, jadi operasi tangkap tangan yang teman-teman sering lihat di televisi yang viralnya kan ketika berbicara tentang KPK, oh KPK itu OTT gitu ya, operasi tangkap tangan. Itu hanya salah satu bagian saja dari tugas dan fungsi KPK, melakukan penyidikan dan penuntutan. Yang tugas utama lainnya sebenarnya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan itu ditaruh di poin nomor 1. Jadi yang utama didorong saat ini adalah tindakan pencegahannya dulu. Oleh karena itu, pimpinan KPK saat ini, Pak Firly Bahuri dan Bapak pimpinan yang lain, itu membuat rumusan pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Untuk periode yang ini, itu ada 3 pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah pendekatan pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat dididik dulu, biar nggak mau melakukan korupsi tujuannya. Jadi masyarakat disadarkan untuk nggak mau melakukan korupsi. Yang kedua, pendekatannya adalah pencegahan atau perbaikan sistem. Jadi tadi sudah nggak mau, terus sistemnya diperbaiki dengan tujuan biar nggak bisa korupsi. Jadi kalau udah nggak mau, terus nggak bisa, harusnya kan nggak ada korupsi nih, harusnya gitu ya. Iya. Bener nggak? Idealnya begitu. Cuman ya, seperti itu. Ada suara. Idealnya seperti itu. Ketika dia sudah nggak mau dan nggak bisa, sebenarnya harusnya nggak ada lagi tuh korupsi itu. Tapi ya namanya manusia gitu ya, masih ada yang bandel, masih ada yang nakal. Ya akhirnya disentil juga melalui pendekatan yang ketiga, penindakan. Nah, dilakukanlah upaya penindakan. Nah, tapi yang didorong saat ini adalah upaya pendidikan masyarakat. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan KPK, saluran-salurannya ada call center, ada bisa dari website, bisa dari email, Twitter, terus Instagram dan website. Call centernya di nomor 198 Senin sampai Jumat jam kerja. Itu nanti disambungkan ke operator. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi berbicara tentang pencegahan yang pertama, masyarakat dididik supaya tidak mau melakukan korupsi, maka dari itu KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan KPK membentuk namanya Pusat Edukasi Anti Korupsi dengan tujuan untuk membantu teman-teman yang ada di KPK, karena melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, pegawai KPK sangat terbatas, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih hanya ada 1.800-an kurang lebih. Hanya ada 1.800-an pegawai yang harus menangani jutaan masyarakat penduduk Indonesia. Bayangkan, tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, Pusat Edukasi Anti Korupsi ini dibentuk. Nah, dalam struktur keorganisasian, Pusat Edukasi Anti Korupsi ini di bawahnya ada beberapa unit kerja. Yang pertama ada unit kerja untuk pembelajaran internal, terus yang kedua ada pembelajaran eksternal, ada manajemen buat organisasinya, ada yang ketiga unit sertifikasi profesi.
Nah, di unit sertifikasi profesi inilah yang pada tahun 2016 itu bekerja sama dengan Kemenakertrans dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi membentuk standarisasi, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, atau yang disingkat dengan SKKNI, tentang penyuluh anti korupsi. Nah, akhirnya keluarlah pada tahun 2016 SKKNI nomor 303 tahun 2016 tentang jabatan penyuluh anti korupsi. Nah, ini ketika pimpinan KPK pada saat itu Pak Agus Raharjo menandatangani MOU dengan Kemenakertrans. Ini bentuk dari SKKNI-nya. Jadi keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 303 tahun 2016 tentang penyuluh anti korupsi. Nah, apa sih perbedaannya sertifikasi kompetensi dengan sertifikat pelatihan? Nah, ada yang tahu teman-teman? Apa bedanya sertifikasi kompetensi dengan sertifikat pelatihan? Oke. Dikatakan sertifikat pelatihan adalah ketika proses pemberian sertifikasi itu dilakukan oleh lembaga pelatihan yang mengatakan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program. Contoh misalkan di STMI ya, Kak Sakti ya, ketika setelah selesai ada namanya sertifikasi STMI, Certified School of Trainer and Motivator Indonesia. Yes. Itu sertifikasi lembaga pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sebagai bukti resmi bahwa si orang yang bersangkutan itu telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan tertentu, gitu ya. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud sertifikasi kompetensi, dalam hal ini sertifikasi kompetensi penyuluh anti korupsi, gitu ya. Nah, by definisi sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui namanya uji kompetensi. Atau prosesnya disebut proses asesmen. Orang yang mengetesnya disebut asesor dan yang ditesnya namanya asesi. Yang mengacu kepada standarisasi nasional nih, standar kompetensi kerja nasional atau internasional. Nah, penyuluh anti korupsi, standar kompetensi kerja nasional Indonesianya adalah yang tadi, SKKNI 303 tahun 2016. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ketika orang diajak untuk menjadi penyuluh anti korupsi tersertifikasi, tentunya kan pasti apa sih emang kalau gua ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi apa sih untungnya gitu ya? Pasti orang bertanya untung ruginya. Setidaknya dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagi para pencari kerja tentunya buat teman-teman di sini yang mungkin masih ada yang kuliah gitu ya, atau ada yang belum kerja, tentunya yang pertama menambah kredibilitas dan kepercayaan diri. Itu pasti akan meningkat. Karena di salah satu unit kompetensi di sertifikasi penyuluh anti korupsi itu ada namanya mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Jadi si pemegang sertifikasi itu dites integritasnya nih. Salah satunya dites kejujurannya. Apakah ini orang yang jujur atau tidak. Gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua mempunyai bukti bahwa yang bersangkutan kompeten yang dimiliki dan diakui. Selanjutnya yang ketiga, buat nambah nilai jual nih, kalau misalkan buat ngelamar kerja bagi yang belum kerja. Yang keempat, tentu buat ada peningkatan karir. Dan yang kelima, parameternya jelas, tingkat keahliannya jelas, karena terstandar nasional maupun internasional. Dalam hal ini, sertifikasi penyuluh anti korupsi standarnya nasional. Nah, terus selanjutnya bagi teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, terutama bagi yang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, tentu ini akan menambah nilai angka kredit ya, namanya mungkin kalau di dosen gitu ya, atau di PNS, menambah nilai kredit kita gitu ya. Yang pertama tentu akan berpengaruh terhadap jenjang karir dan promosi yang lebih baik. Terus yang kedua, meningkatkan akses untuk berkembang. Dan sebagai pengakuan bahwa profesinya telah diakui secara nasional. Dan yang ketiga, ini menambah relasi, teman-teman. Karena saat ini,
penyuluh anti korupsi yang ada di Indonesia itu kurang lebih sekitar 1000-an. Saya lupa tepatnya ada berapa. Tapi dari 1000 orang itu terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang dosen, ada yang PNS, bahkan yang mahasiswa pun juga banyak gitu ya. Termasuk ada salah satunya teman saya, beliau juga asesor juga, profesinya pendongeng teman-teman. Dia pendongeng di daerah Makassar gitu ya. Tapi dia mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Loh kok bisa? Lah bisa. Karena ketika dia mendongeng, konten-konten yang diberikan di materi dongengannya itu adalah yang berbau tentang anti korupsi. Yang menyangkut 15 materi dasar tentang anti korupsi. Nanti akan disampaikan 15 materi dasar itu apa aja sih gitu ya. Nah, balik lagi, sertifikasi itu bukan pelatihan. Yang pertama. Terus yang kedua, bukan rekrutmen atau seleksi jabatan kerja. Jadi sertifikasi itu apa? Yang pertama, sertifikasi itu pengakuan kompetensi. Tadi jelas ya, standarnya adalah skema kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI. Nah, sertifikasi penyuluh anti korupsi adalah proses pemberian sertifikat atau pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui proses asesmen atau uji kompetensi yang mengacu ke tadi SKKNI 303 2016. Jadi nanti ketika kompeten, jadi beda sama ujian gitu ya, ujian baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, kalau itu kan lulus nggak lulus, tapi ketika melakukan sertifikasi ini, sertifikasi kompetensi itu bicaranya adalah kompeten atau belum kompeten. Ketika sudah dinyatakan kompeten, itu akan dicetak sertifikatnya, dan sertifikatnya yang mengeluarkan bukan KPK dalam hal ini penyuluh anti korupsi, tapi yang mengeluarkan adalah langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seperti ini contoh sertifikasi kompetensinya, gitu ya. Ini ada banyak yang saya sensor, dari mulai kode-kodenya, namanya, serta tanda tangannya, dan masa berlakunya. Ini ada banyak yang saya sensor. Tapi nanti dapatnya akan seperti ini. Ini rangkap dua, depan belakang, maksudnya depan belakang. Yang belakang itu ada kompetensi apa aja sih yang sudah dilakukan, yang sudah dikompeten oleh yang bersangkutan pemegang sertifikat ini gitu ya. Nah, terus yang kedua, sertifikasi itu mengacu ke standar kompetensi kerja. Nah, tadi jelas di awal sudah saya sampaikan, standarnya adalah SKKNI nomor 303 tahun 2016. Nah, isinya apa sih SKKNI 303 2016? Isinya ada 20 unit kompetensi tentang penyuluh anti korupsi. Nah, teman-teman di slide-nya, ada dari mulai nomor 1 namanya mengaktualisasikan nilai-nilai integritas gitu ya. Nanti di sini akan dicek segala macam tentang kejujurannya dan lain sebagainya. Sampai dengan bagaimana dia membangun sikap anti korupsi di unit kompetensi nomor 9. Terus sampai dengan mengorganisasikan kelompok sasaran di unit kompetensi 13. Terus yang di unit kompetensi 20-nya, memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan kelompok sasaran penyuluh anti korupsi. Jadi ada 20 unit kompetensi, yang mana ke-20 ini dibagi ke dalam beberapa skema. Nah, ini tadinya ada 3 skema, hanya ada 3 skema, Pratama, Madya, dan Utama, tapi tahun 2020, alhamdulillah, karena LSP KPK targetnya ingin menambah penyuluh anti korupsi biar lebih luas, dan penerima sertifikasinya ini dari berbagai macam, gitu ya. Akhirnya bentuklah skema sertifikasi penyuluh anti korupsi dasar atau pertama. Ini targetnya adalah teman-teman mahasiswa, gitu ya, teman-teman mahasiswa yang sudah pernah menerima mata kuliah pendidikan anti korupsi dan sejenisnya, baik yang langsung maupun insersi ke dalam mata kuliah lain. Seperti contoh, misalkan di STAN, saya sempat jadi dua semester dosen tamu di STAN untuk mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi. Itu bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah tersebut, itu bisa langsung mengikuti sertifikasi ini. Terus ada 5 unit kompetensi di dalamnya, nanti akan kita bahas.
Selanjutnya ada Pratama, Muda, Madya, dan Utama. Pratama ada 9 kompetensi, Madya ada 17, dan Utama ada 20. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kayak saya di STAN 2 semester lalu, mengampu mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi itu, teman-teman yang sudah lulus mata kuliah saya itu, kalau ingin mengikuti sertifikasi kompetensi, itu bisa dengan jenjang pertama. Jadi jenjang paling dasar itu hanya ada 5 unit kompetensi. Mengaktualisasikan nilai integritas, menumbuh kembangkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, meningkatkan pengetahuan keterampilan anti korupsi, serta membangun sikap dan nilai anti korupsi. Nah, Itu satu semester ya, Coach? Ya, gimana? Itu 5 unit kompetensi itu dalam 1 semester? Jadi 5 unit kompetensi ini seperti yang tadi saya sampaikan, sertifikasi itu bukan mata kuliah, bukan pelajaran, tapi proses uji kompetensi. Jadi 5 unit kompetensi ini yang nanti akan diuji. Misalkan Pak Theo nih, Pak Theo mau mengajukan ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nanti LSP sudah menyediakan tuh bukti-bukti pendukung apa saja yang harus dipersiapkan, harus diadakan kalau misalkan ingin kompeten di setiap unit kompetensi ini. Gitu ya. Tentu dilengkapi dengan bukti-bukti tugas ya, Coach? Betul, betul. Nanti akan ada di slide selanjutnya, Pak. Ini Pak Theo yang bertanya ya. Ini mohon maaf nggak kelihatan. Betul, betul. Maaf. Betul, Pak Nanti Theo. ada di slide selanjutnya, Pak Theo ya. Oke, nah ini yang barusan ditanyakan. Jadi untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi ini ada 2 jalur, Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama adalah jalur pengalaman. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah pengalaman melakukan penyuluhan anti korupsi gitu ya, ataupun bergerak di bidang baik itu NGO, komunitas dan lain sebagainya yang di bidang anti korupsi, itu bisa mengikuti jalur pengalaman. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman semua, kakak-kakak belum pernah mengikuti sama sekali atau belum pernah sama sekali bukan atau punya pengalaman tentang menyuluh anti korupsi, itu ada program diklat. Jadi diklat persiapan penyuluh anti korupsi. Jadi melalui diklat. Nah, untuk yang tahun 2020 ini sepertinya kemarin sudah tutup pendaftarannya. Ini flyernya saya tampilkan di sini. Kalau nggak salah itu sudah. Ini bisa teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di website aclckpk.go.id. Ini yang jalur diklat. Jadi jalur diklat ini teman-teman Bapak Ibu dididik dulu, ada proses diklat di sana, pendidikan dan pelatihan selama 5 hari, 1 minggu full dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore gitu ya. Itu menyangkut dengan unit-unit kompetensi yang tadi. Dari mulai materinya sampai dengan bukti apa saja yang perlu disiapkan itu dipersiapkan di dalam diklat. Nanti di diklat itu ada lulus atau nggak lulus. Kalau lulus dari diklat tersebut dapat sertifikat diklat, sertifikat pelatihan, yang mana sertifikat pelatihan tersebut sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Gitu, ini sekalian menjawab pertanyaan Pak Theo tadi. Jadi ada 2 jalur, pertama pengalaman, yang kedua diklat. Kalau Bapak Ibu belum pernah punya pengalaman sama sekali, Bapak Ibu bisa mengikuti jalur diklat. Tapi sepertinya tahun ini sudah tutup, tapi nanti coba aja dilihat-lihat di websitenya aclc.kpk.go.id/diklat-datar sertifikasi-datar PAK. Oke. Terus yang ketiga, sertifikasi itu adalah penelusuran bukti. Ya. Jadi yang tadi ditanya Pak Theo, sertifikasi itu bukan pelatihan. Sertifikasi itu tadi yang pertama pengakuan kompetensi, standarnya tadi SKPNI. Yang ketiga, dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bukti atau portofolio. Ini kerjaannya asesor nih. Jadi asesor menilai dari bukti-bukti yang disediakan oleh asesi atau yang dites. Buktinya ini sesuai nggak sih dengan standar yang ada gitu ya. Kalau misalkan nggak sesuai, baru nanti ada alat uji lainnya. Nanti ada slide-nya.
Nah, bukti-bukti apa saja yang harus dipersiapkan dalam sertifikasi penyuluh anti korupsi? Tidak saya bahas semua, saya hanya bahas 2 unit kompetensi. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Tadi unit kompetensi berapa? 1. Nah, di unit kompetensi 1, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, itu poin-poin yang nanti akan dicek adalah elemen kompetensinya. Elemen kompetensinya itu ada 3 di unit kompetensi 1. Yang pertama, apakah si asesi atau orang yang mengikuti sertifikasi ini, dia mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Terus yang kedua, apakah orang tersebut mengingatkan, menegur, atau menyatakan kepada orang lain tentang adanya ketidaksesuaian dengan nilai dan norma, walaupun dalam keadaan yang sulit. Terus yang ketiga, apakah orang tersebut menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan beresiko mengorbankan kepentingan pribadi. Contoh misalkan, contoh ketika kita sebagai pekerja gitu ya, atau misalkan dosen deh, nih Kak Sakti dosen, terus mungkin di sini ada beberapa yang dosen. Dosen nih, tahu bahwa rektornya melakukan penggelapan misalkan, atau korupsi dana yang harusnya buat pembuatan laboratorium, tapi yang dibeli ternyata alat-alat laboratoriumnya nggak sesuai antara alat yang ada dengan kwitansi gitu ya, atau istilah kerennya di markup. Nah, apakah berani untuk menentang atasan tersebut gitu? Walaupun taruhannya ya pasti akan dikeluarkan atau dikucilkan atau dimutasi, dipindah ke daerah gitu ya. Apakah berani? Nanti akan ditelusuri sama asesor. Apakah punya pengalaman seperti itu? Itu untuk unit kompetensi 1, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Nah, terus selanjutnya adalah memahami materi anti korupsi. Kenapa ini diperlukan? Karena 15 materi dasar ini dibutuhkan untuk mengecek unit kompetensi 4, 5, 6, dan 7 dalam SKKNI tersebut, sama 9. Jadi kalau ngikutin yang pratama, tadi kan ada 4 ya, ada dasar, terus pertama, madya, dan utama. Nah, kalau ngikutin yang pertama, itu ada unit kompetensi kan sampai 9 unit kompetensi. Jadi 15 materi dasar itu dijadikan bukti untuk unit kompetensi 4, 5, 6, 7, dan 9. Apakah tercapai atau tidak gitu ya. Meskipun sih nggak semua nanti dicek gitu ya, materi yang disampaikan nggak semua, tapi harus ada materi yang disajikan di 15 materi dasar itu. Nah, apa sih 15 materi dasar itu? Nah, 15 materi dasar itu ini mulai dari contoh menentang dan mencegah korupsi sampai dengan pengertian korupsi, faktor-faktor, terus bahaya dan dampak, 30 delik, sampai terakhir ada yang namanya integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah, ini yang tadi ditanyakan Pak Theo nih. Bagaimana sih teknis pelaksanaannya? Ada beberapa tahapan sertifikasi. Yang pertama adalah pendaftaran. Jadi yang pertama kita daftar dulu, terus nanti dari daftar itu diverifikasi sama LSP, Lembaga Sertifikasi Profesional. Selanjutnya sertifikasi, dan kalau direkomendasikan kompeten, nanti diajukan untuk penerbitan dan penyerahan sertifikat. Persyaratannya apa sih? Syarat dasarnya adalah yang pertama lulus e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan nilai integritas yang diselenggarakan oleh ACLC KPK. Yang kedua memiliki pengalaman minimal 3 kali melakukan penyuluhan atau mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan, gitu ya. Yang ketiga. Nah, ini bagi teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, teman-teman, saya sarankan untuk mengikuti e-learning. Jadi terlepas dari teman-teman akan mengikuti sertifikasi penyuluh korupsi atau tidak, gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman mengikuti e-learning terlebih dahulu. E-learning ini nanti
ada di website, namanya ini sudah saya tulis di layar, elearning.kpk.go.id, nanti dibuka saja di situ, ada beberapa pilihan, ada pilihan e-learning. Nah, untuk yang persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi, ini bisa ikut yang saya berikan tanda bintang biru ini, judulnya e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas untuk calon penyuluh. Nah, ini tadi buktinya. Nah, bagi yang lulus e-learning tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat seperti ini bentuknya. Kelihatan ya, Kak Sakti ya? Teman-teman kelihatan ya, sertifikatnya seperti ini. Kelihatan. Jadi nanti isi e-learning tersebut, kalau kurang lebih sih waktu zaman saya ngisi itu, kalau langsung itu 3 jam sampai dengan 4 jam kurang lebih. Tapi bisa di-save kok. Misalkan ada kegiatan, ada kerjaan, bisa di-save, nanti isi lagi. Jadi modelnya kayak daftar dulu, daftar buat login, isi nama, identitas, dan lain sebagainya. Jangan lupa, nanti ketika daftar ngisi identitas, ditulis nama lengkap. Karena nama yang ada di identitas itu yang akan nanti keluar di sertifikat. Karena ini online, jadi langsung. Ketika dia lulus, langsung keluar nih sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengeprint sendiri. Atau sekarang kan zamannya udah e-sertifikat ya. Langsung bisa di-save di dokumen. Atau bisa dipajang di Instagram dan di Facebook. Gitu ya. Tapi kalau lulus, ini ada passing grade-nya, kalau nggak salah 80 passing grade-nya, dari nilai maksimal 100. Nanti kalau minimal 80 itu baru dapat sertifikat ini. Nah, terus selanjutnya ada verifikasi. Nah, tadi bukti-bukti yang tadi, ada sertifikat, terus pengalaman menyuluh, sama rencana tindak lanjut kegiatan penyuluhan. Setelah dimasukkan pendaftaran ke LSP KPK, nanti LSP KPK akan memverifikasi. Ini lolos verifikasi nggak sih untuk ditindaklanjutin untuk mengikuti sertifikasi gitu ya, sertifikasi kompetensi penyuluh anti korupsi ini. Kalau misalkan lulus, baru dilanjutkan ke pelaksanaan sertifikasi. Nah, kurang lebih seperti ini proses pelaksanaan sertifikasinya itu. Tunjukkan kompetensi Anda kepada asesor. Ini waktu saya mengakses pertama kali ketika pada kondisi pandemi ya. Sekarang diperbolehkan sama BNSP asesmen online, jadi sekarang asesmennya via daring, via Zoom gini. Ini dulu waktu belum boleh online, pada saat pandemi kita asesmen langsung, tapi pakai protokol kesehatan yang sangat ketat. Lumayan juga ngap gitu ya, 4 jam ngomong pakai masker. Untung ada face health, jadi masker kadang dibuka gitu ya, pakai face health. Tapi ya lumayan ngap juga karena pakai masker. Lebih situasinya seperti ini asesi dan asesornya berhadapan, terus nanti dicek bukti-bukti pendukungnya sudah lengkap semua atau tidak gitu ya. Kurang lebih ada proses sebelum asesmen, ada pra-asesmen. Pra-asesmen ini dicek dulu kelengkapannya dan pengorganisasian bukti-bukti pendukungnya. Nanti akan disampaikan nih kalau misalkan Bapak Ibu sudah daftar sertifikasi penyuluh anti korupsi, nanti akan disampaikan bukti-buktinya apa saja sih gitu ya. Sengaja tidak saya tampilkan di sini karena nanti kalau ditampilkan di sini jadi nggak penasaran lagi. Gitu. Jadi biar penasaran nanti daftar aja, nanti akan ada bipeknya gitu ya. Kurang lebih dicek PAT. PAT apa sih? Valid, aktual, dan terkini. Ya. Akan memadai atau tidak. Kalau lengkap, baru dilanjutkan asesmen. Kalau belum lengkap, harus dilengkapi dulu. Nah, kurang lebih proses asesmen diagramnya akan seperti ini. Jadi dari bukti-bukti yang tadi, namanya bukti portofolio, dan dari bukti portofolio itu, asesor akan melakukan penelusuran, baik itu dengan wawancara maupun observasi, praktik, dan lain sebagainya, gitu ya, untuk mencari kriteria memadai. Serta sudah memenuhi kriteria memadai atau belum. Kalau sudah, direkomendasikan kompeten. Kalau belum, akan dilakukan uji kompetensi lainnya untuk memenuhi kriteria memadai.
kalau udah dilakukan maksimal, uji kompetensi lainnya seluruhnya sudah dilakukan, tapi ternyata asesinya belum memadai juga, belum bisa memadai juga, terpaksa rekomendasinya belum kompeten, jadi belum memenuhi syarat kompeten. Ketika sudah dilakukan uji maksimal, terus hasilnya memadai, baru direkomendasikan kompeten. Nah, metodenya apa aja sih metode lainnya? Kan tadi ada metode lain ya, uji kompetensi lainnya, memakai metode lain. Nah, metode lainnya kurang lebih ada beberapa. Ada unjuk kerja, misalkan peserta diminta untuk sosialisasi, melakukan penyuluhan anti korupsi. Terus peserta diminta untuk menjawab pertanyaan tertulis atau menjawab pertanyaan secara lisan. Terus verifikasi pihak ketiga, dicek ke atasannya, dicek ke temennya, benar nggak sih yang namanya Kak Sakti Syahputra ini orang yang berintegritas gitu ya. Itu dicek tuh nanti ke teman-temannya, baik ke temannya, ke bawahannya, ataupun ke atasannya. Jika buktinya belum memadai. Setelah lulus, setelah dinyatakan kompeten, maaf saya ralat, bukan lulus, tapi direkomendasikan kompeten, asesor menyerahkan buktinya itu kepada LSP, dan LSP akan melakukan sidang pleno. Dari sidang pleno itu akan diputuskan keputusannya tepat atau tidak. Kalau tepat, dilanjutkan untuk mengajukan proses cetak sertifikasi ke BNSP. Kurang lebih 2 bulan sampai dengan 3 bulan terbit sertifikatnya. Nanti sertifikatnya kayak tadi, baru nanti diserahkan kepada peserta ketika sudah terbit sertifikatnya. Ini adalah foto penyerahan sertifikat langsung kepada penyuluh anti korupsi yang sudah lulus, yang sudah dinyatakan kompeten mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP yang diserahkan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya, Pak Saud Sitomorang. Ini diserahkan waktu itu, kalau nggak salah, ketika acara temu aksi penyuluh. Jadi tiap tahun tuh ada namanya tapak temu aksi penyuluh. Jadi penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia itu bertemu dan berkumpul untuk berkolaborasi, berbagi cerita, pengalaman menyuluh. Itu seru kalau ngikut acara tapak itu, karena saya pun ikut itu bisa belajar banyak, dari baik itu dari yang senior-senior maupun yang notabene masih junior atau dalam arti kata masih mahasiswa. Itu seru-seru, keren, dan bisa menambah pengetahuan kita dengan bagaimana sih teknik menyuluh, bagaimana peserta penyuluhan dengan berbagai macam latar belakang dan karakter. Jadi dapat teknik-teknik baru untuk melakukan penyuluhan. Nah, tindak lanjutnya seperti apa ketika telah tersertifikasi penyuluh anti korupsi? Nah, tindak lanjutnya para penyuluh itu melakukan penyuluhan anti korupsi. Nanti akan ada grupnya, ada grup WhatsApp, ada grup WhatsApp penyuluh di sekolah, penyuluh di kampus, di masyarakat, Pemda, dan kementerian lembaga gitu ya. Nanti akan ada aksi-aksi. Mereka melakukan aksi sendiri maupun bersama-sama dengan anggota itu. Jadi kita sudah memegang sertifikasi kompetensi penyuluh anti korupsi itu, dengan kata lain orang tersebut adalah menjadi wakil dari KPK dalam bidang penyuluhan anti korupsi. Penyuluhan anti korupsi kapanpun dan dimanapun dia berada gitu ya. Tentunya dengan standar. Nanti saya lupa tadi sampaikan ada namanya kode etik. Ada etik. Ya, sama pegawai KPK, cuma bedanya kalau pegawai KPK dapat gaji gitu ya, kalau penyuluh anti korupsi nggak digaji. Gitu. Tapi tetap ada standar kode etiknya. Jadi harapannya semoga semua masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan dan kalangan bisa terus bergerak setelah sertifikasi ini dan bisa menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi dan integritas kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan sekali lagi, semua yang saya sampaikan ini nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di aclc.kpk.go.id, dan seluruh proses ini adalah gratis teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, apalagi nih teman-teman di daerah nih, biasanya banyak KPK gadungan nih, suka tipu-tipu nih. Dengan alasan KPK takutin mau diaudit segala macam gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nyari duit. Kalau nemuin kayak gitu, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, segera laporkan. Nah,
Mungkin itu saja dari saya, Kak Sakti. Selanjutnya bisa kita Baik. lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, mantap Izin sekali. bertanya langsung Kak Sakti. Wah, Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, Silakan Mas saya Theo. lihat, aduh ngeri juga ya, ngeri juga ya KPK. Ya, Coach Suci, Silakan. saya pengen tahu Coach Suci. Tadi Coach Suci ngasih satu contoh unit kompetensi dengan 3 elemen kompetensi. Saya pengen tahu salah satunya itu KUK-nya kayak apa ya? Itu coba bisa ditunjukkan nih, Coach. Oke, bentar. Tadi sebenarnya sudah ada di paparan tuh yang unit kompetensi 1. Sebentar ya, saya mau ambil foto yang tadi dulu. Unit kompetensinya contoh tadi dengan 3 elemen, kemudian KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya seperti apa ya? Salah satu aja, EK-nya. Sebentar, ini saya lagi ngopi ini dulu nih. Udah lama lagi nih. Bentar, Pak. Tanggung nih. Oke. Baik, Pak Theo. Sebenarnya tadi sudah ada di slide presentasi ya. Oh, unit kompetensi 1, Pak Theo. Bentar, mana tadi ya? Nah, ini kan unit kompetensi 1 nih, Pak. Unit kompetensi 1 adalah mengaktualisasikan nilai integritas. Betul. Oke, jadi elemen kompetensinya ini. Nah, LSP KPK telah merumuskan untuk dapat memenuhi 3 elemen kompetensi ini, setidaknya asesi atau peserta uji sertifikasi harus menyiapkan 2 alat bukti. Udah kayak penyidikan bahasanya 2 alat bukti. 2 bukti, setidaknya 2 bukti. Bukti yang pertama adalah pengakuan dari orang lain, baik itu atasan, rekan, teman, bawahan gitu ya, baik itu berupa video maupun berupa tulisan, misalkan surat dari atasan bahwa atas nama Pak Theo Sestu telah benar mengakui secara terbuka, 1, terus pernah mengingatkan dan menegur, 2, terus 3, pernah menyampaikan kebenaran walau dengan komitmen yang sulit. Itu buktinya, baik itu dalam bentuk video, terus dalam bentuk catatan kertas yang ditandatangani sama si orang yang memberikan pengakuan tadi. Terus yang kedua adalah cerita integritas yang nanti ditulis sama Pak Theo sendiri ketika nanti Pak Theo ikut, pengalaman integritas apa yang pernah Bapak lakukan bisa memenuhi 3 elemen ini. Contoh misalkan Bapak pernah nggak sih selama kehidupan Bapak punya kesalahan atau misalkan pernah melakukan pelanggaran integritas gitu. Nah, terus kalau pernah melakukan itu, apakah Bapak mengakui secara terbuka kepada orang lain, ataukah sembunyi-sembunyi, atau malah dinikmati? Nah, itu dituangkan ke dalam tulisan. Oh ya, saya pernah menegur atasan saya yang melakukan korupsi, bahkan saya sampai melaporkannya gitu. Walaupun ancamannya adalah saya dipindah tugaskan gitu. Seperti itu Pak Theo. Baik, Coach. Biasanya kalau di SKKNI itu muncul unit kompetensi, elemen kompetensi, kemudian kriteria unjuk kerja. Nah, yang dijadikan ini biasanya yang kriteria unjuk kerja untuk dijadikan semacam bukti tugas. Oh, jadi dua macam bukti tugas tadi ya, Coach?
kalau kita bahas KUK-nya itu ada agak lumayan panjang ya, ada 6 atau 7 saya lupa gitu ya. Tapi nggak mungkin 7 KUK itu dijadikan bukti semua, kebanyakan nanti hanya 5 unit kompetensi aja. Kalau satu kompetensi 7 dikali 5 aja udah 35 sendiri bukti, itu kan kebanyakan. Jadi LSP sudah merumuskan, sudah menyiapkan ada beberapa bukti yang harus disiapkan agar KUK dan elemen kompetensi tersebut penuhi gitu Bapak. Begitu Pak Teo, kurang lebih jawabannya. Gitu ya Mas Teo. Oke, kita lanjut ya. Pak Teo, udah oke ya? Oke, kita lihat dari... Oke, ini agak lemah nih sinyal teman saya. Perlu ngopi tuh kayaknya ya. Oke. Mengambil, mencuri sesuatu. Korupsi mestinya potong tangan sampai lengan. Wih, mantap. Korupsi dilakukan karena ada kesempatan, mesti ada pengawasan ekstra ketat dan transparansi. Itu asesmennya berapa lama ya, Coach? Oh, udah dijawab ya tadi ya? Masa berlaku sertifikat berapa tahun? Nah, itu kata Pak Soeharto tuh, Mas Cici. Tadi lupa disampaikan. Benar, masa berlaku sertifikat ada batas waktunya, seperti yang disampaikan Pak Suarso ya. Soeharto. Jogja. Jadi, benar Bapak, ada masa berlakunya. Jadi masa berlakunya adalah 3 tahun. Jadi ketika 3 tahun itu Bapak merawat kompetensi yang ada, gitu ya, dalam arti kata rutin dalam beberapa bulan sekali, minimal 2 bulan atau 1 bulan sekali melakukan penyuluhan anti korupsi, itu dalam resisi namanya ya, RCC. Jadi nggak sertifikasi ulang, tapi namanya RCC, sertifikasi lanjutan untuk memperpanjang sertifikat kompetensinya. Itu cukup dengan melampirkan bukti-bukti saja bahwa Bapak benar merawat sertifikat kompetensi yang diberikan. Tapi kalau nggak pernah sama sekali dalam 3 tahun itu melakukan penyuluhan anti korupsi, lah itu ulang lagi dari awal, dari mulai persyaratan awal, ulang sertifikat baru. Itu Kak Sakti dan Pak Suwarto. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi di chat atau mau bertanya langsung, saya kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saleha. Iya Pak, izin bertanya. Jadi bagaimana sih Pak pendapat tentang praktik korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia hingga detik ini? Apa yang kaum muda bisa lakukan untuk itu? Oke, baik. Mantap. Silakan Pak pertanyaannya. Pak atau Ibu nih, background-nya apa kalau boleh tahu? Mbak Saleha atau Ibu Soleha? Ya Pak. Background-nya apa ya? Kerja atau masih kuliah? Background itu kalau di pendidikan Pak. Oh, guru atau dosen? Guru. Guru. Kalau boleh tahu lagi, SD, SMP atau SMA? SMA Pak. SMA. Wah, ini mantap nih, lagi masa-masa pencarian jati dirinya nih. Jadi guru ini harus dampingin ketika anak-anak didiknya itu SMA gitu ya, karena belum, masih antara dewasa belum, anak-anak juga enggak gitu ya. Iya. Kalau SMA. Betul. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih terkait dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan bagi generasi saat ini gitu ya. Yang pertama sekali yang saya perlu sampaikan adalah kesadaran kita sebagai masing-masing individu nih, gitu ya. Kita nggak usah lihat orang lain dulu. Yang penting, yang pertama kali adalah kita dulu nih.
kita dulu perbaiki diri kita. Setelah kita perbaiki diri kita, mulai kita ke lingkungan sekitar kita nih. Lingkungan terdekat kita siapa sih? Keluarga tentunya, ya kan? Kalau yang sudah punya anak, ya istrinya gitu ya, atau suami sama anak-anaknya gitu ya, atau bagi yang belum punya anak, kakak-kakak dan orang tuanya gitu ya. Ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran yang berhubungan dengan integritas gitu ya, seyogianya kita menasehati gitu ya, memberikan arahan, memberikan pandangan kita bahwa oh yang seperti itu tuh salah gitu loh. Karena secara pribadi gitu ya, saya juga mengalami fase itu gitu. Bukan bermaksud untuk menyalahkan orang tua, karena orang tua memang dulu belum tahu dan maksudnya untuk memberi yang terbaik bagi anaknya. Yang adalah ketika saya mau masuk SD. Nah, ketika saya masuk SD, saat masuk SD saat itu adalah 6 tahun setengah baru bisa masuk SD. Tapi ketika itu usia saya baru 5 tahun. Baru 5 tahun, TK besar sudah lulus, TK kecil juga sudah lewat gitu ya. Tapi mau masuk SD belum bisa. Akhirnya dicarilah kenalan-kenalan dari orang tua saya dan dicobalah lobby-lobby sampai akhirnya masuk. Nah, praktek-praktek seperti itu kan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena memang pada saat itu belum tahu, jadi ya tidak ada yang menasehati, tidak ada yang memberitahu gitu. Jadi mulai dari diri kita dulu gitu. Terus misalkan berani untuk di level selanjutnya, ketika kita melihat kesalahan, ketika sudah ditegur atau diingatkan yang bersangkutan tidak menggubris atau tetap melakukan perbuatannya gitu ya, ya sebaiknya dilakukan kepada pihak yang berwajib, tergantung nanti dilihat nasional dan besar, itu langsung ke KPK tadi ada call center 198 atau bisa di email pengaduan tadi. Lihatnya juga sudah saya kasih ke Kasakti gitu, pelajari lagi. Atau kalau misalkan levelingnya cuma receh gitu ya, bisa ke Polres atau Polda setempat. Nanti Polres atau Polda yang menangani. Begitu mungkin Mbak Soleha, Bu Soleha jawaban saya. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, Mbak Soleha tinggal di mana? Di Banten Pak. Bantennya di Banten tuh luas. Iya, di apa sih pas tamannya itu. Pandeglang, Serang, Cilegon. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Saleha. Pak Suwarto mau bertanya? Udah tadi ya? Atau menanya lagi? Kalau boleh, ya nanya lagi boleh kalau boleh. Silakan Pak Suwarto. Ya. Oke, Kak Suci, ini sama-sama orang Kebumen, salam kenal. Nah. Ya, saya gombongnya depan PKU Muhammadiyah gombongnya. Oh, istri saya kemarin melahirkan anak kedua, berobatnya di situ tuh. Oh iya. Mantap. Gini, ya Kak Suci. Jadi kalau selama ini kebetulan saya ngajar di BRI ya. Selama ini saya tanamkan berani jujur hebat. Wah, mantap itu. Sekarang ketemu dari KPK tambah ya, berani kompeten hebat ya. Oke, keren. Ini kan korupsi kan musuh kita semua ya. Musuh kita semua, baik di pemerintahan maupun di perusahaan mau di masyarakat satu. Yang kedua, kalau selama ini memang saya kalau di kelas kalau ada materi, oke saya sampaikan materinya, tapi di awal selalu saya sisipkan itu manajemen risiko dan strategi anti fraud. Hanya internal, materi-materi keinteralan kita. Cuman kalau saya ingin dapat materi yang seperti ini tadi, gimana dapatnya ya? Satu itu. Yang kedua, saya otomatis kepingin ya ini. Saya kepingin ikut kompetensi ya, karena kalau toh berani jujur hebat, sekarang harus berani kompeten hebat dengan bukti ada sertifikat satu. Dan berikutnya, seandainya nanti telah lolos sertifikasi. Nanti kalau kita mau memberikan penyuluhan, berarti kan sudah keluar kan, sudah eksternal lagi, tidak lagi di internal kita. Itu nanti yang menentukan kita mau penyuluhan kemana, itu kita sendiri yang
menentukan, kemudian materi atau bahan penyuluhan itu dari mana itu? Mungkin ada Putar lagu, 3 hal Mas. itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Suwarto. Silakan. Izin menjawab. Tadi pertanyaan yang pertama dulu. Tadi Iya. pertanyaan pertama itu apa ya tadi? Saya lupa ya. Kalau materi kayak gini tadi itu bisa didapatkan di mana ini? Pertanyaan pertama tentang materi ya Pak ya. Iya, iya. Ya. Materi itu tadi di slide itu saya sampaikan linknya ada di aclc.kpk.go.id. Ya. Bisa dicatat aclc.kpk.go.id. Di situ ada materi lengkap dari mulai definisi sampai yang berat-berat termasuk biaya sosial korupsi, konsep biaya sosial korupsi, perhitungannya gimana itu ada di website ACLC KPK. Materi nanti Bapak bisa ambil dari situ. Atau kalau bisa di-download ya, Pak? Bisa di-download? Bisa. Oke, ya. Bisa. Kalau misalkan mau e-booknya, nanti bisa saya kirim beberapa e-book tentang pendidikan anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi ke Kasakti. Wah, mantap. Terima kasih. Siap. Baik itu materi sosialisasi yang dari KPK maupun bahan kuliah waktu saya ngajar di STAN. Gitu ya, nanti saya kirim, mudah-mudahan bisa dibagikan sama Kasakti di grup STMI. Nah, terus pertanyaan yang kedua, ketika Bapak ingin mengikuti sertifikasi ini, gimana sih caranya gitu ya? Tadi kalau tidak salah saya dengar Bapak menyisipkan materi tentang anti korupsi dan integritas gitu Pak ya. Benar ya Pak Suwarto? Manajemen risiko untuk perbankan. Saya sih udah lolos sertifikasi level 1-nya sudah. Ya. Ya. Enggak, yang materi tentang integritas dan anti korupsinya Bapak sisipkan di mana? Memang ada materi itu, nah, tapi tidak untuk semua level jabatan. Nah, tapi karena pelaku fraud itu bisa untuk semua level jabatan, jadi saya sisipkan paling tidak setengah jam lah untuk prinsip-prinsip 10 jenis risiko yang harus kita manage itu. Karena siapa aja bisa korupsi, siapa aja bisa kena risiko itu. Ya betul, itu kan masuknya lebih ke fraud ya, itu bisa dijadikan fraud internal ya. Betul, bisa dijadikan bukti ketika nanti Bapak ingin mengikuti sertifikasi. Buktinya apa sih? Baik itu Bapak nanti siapkan saja bukti ketika Bapak lagi melakukan pengajaran atau pelatihan terkait dengan materi fraud tadi gitu ya. Terus yang kedua, bahan materinya yang Bapak sajikan itu apa? Nanti mungkin ketika saya sudah lengkapi dengan materi-materi saya, bisa lebih di-compare lagi tuh Pak, biar lebih kaya lagi materinya. Itu disiapin. Terus bukti-bukti kayak foto atau video ketika Bapak lagi melakukan pengajaran atau pelatihan di kelas itu juga disiapkan. Gitu. Terus nanti kalau sudah, langkah pertama yang harus dilakukan ya Bapak mesti lulus e-learning dulu Bapak. Nah, itu nanti setelah lulus baru bisa daftar sertifikasi. Nanti akan, kalau misalkan memenuhi standar yang ada, nanti akan diikutkan ke sertifikasi yang kosong, kapan dilihat waktunya yang kosong. Karena ini lagi maraton nih sampai akhir tahun, kerjasama dengan berbagai instansi. Kemarin terakhir tuh saya nguji ngasos itu di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu lagi roadshow dia seluruh Indonesia rencananya, terutama untuk yang teman-teman tunas integritas itu akan diberikan sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Gitu. Mungkin begitu Pak Suwarto. Oke, terima kasih. Siap. Satu lagi ya, Pak Suwarto ya. Kembali dari Jawa Tengah pemirsa. Kenapa Mas Theo? Mau nanya? Ya, satu lagi aja. Coach Suci, jadi LSP bisa kerjasama dengan siapa ya kalau bisa misalkan di daerah gitu, di tempat tidak di Jakarta tetapi di wilayah Jakarta daerah gitu, kira-kira kerjasama yang paling ideal dengan siapa ya LSP KPK? Dalam hal apa Bapak? Berkaitan dengan asesmen. Jadi misalkan kita mau asesmen tapi tidak di Jakarta, tetapi di daerah gitu, mesti kerjasama dengan apa yang kira-kira bisa worth it gitu. Oh, bisa. Di Jawa Timur sama Jawa Tengah itu
kita kerjasama dengan BPSDM Pemprov Jateng sama Pemprov Jatim. Terakhir waktu tahun kemarin sebelum pandemi itu di BPSDM Semarang. Baik. BPSDM ya. Baik. BPSDM. Atau PLK ya? BPLK. Ya, BPLK. Oh ya, oke. Baik. Itu aja sih. Terima kasih. Tempatnya di instansi mana, Bapak? Saya ada di koperasi, Coach. Saya pegang koperasi, Coach. Siap. Ya. Bisa nanti daftar dulu aja. Yang pasti selesaikan e-learning dulu aja. Kalau udah itu Siap, Coach. Baik, terima kasih, Coach. Baik, terima kasih Pak Theo. Ini ada yang japri nih, Kak Sakti nih. Ada chat private. Bagaimana menilai idealisme profesional anggota LKPK di daerah-daerah? Maksudnya bagaimana ya? Pak Syapriadi Rosa, mungkin bisa dibuka voice-nya Pak, biar kita komunikasi langsung. Ayo, halo Pak Syapriadi Rosa, dari Aceh ya? Iya, dari Aceh ini, Aceh Singkil. Aceh Singkil, oke. Pak Syapriadi masih ada di sini? Oke, saya cek sih nggak ada nggak ya? Enggak, ini pertanyaannya maksudnya anggota lembaga KPK di daerah nih yang mana gitu. Karena ini untuk klarifikasi buat seluruh yang ada di sini, KPK itu saat ini nggak ada di daerah, jadi kantornya hanya satu. Kalaupun ada, namanya teman-teman dari Korsub, Koordinasi dan Supervisi, atau Korwil, koordinator wilayah. Jadi se-Indonesia ini dibagi beberapa regional, masing-masing itu megang beberapa daerah gitu. Regional 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Tapi itu anggotanya tetap anggota dari KPK yang ada di Jakarta. Kantornya cuma satu di Jakarta. Kantor cuma satu ya. Betul. Ada dua gedung. Yang gedung yang lama itu dijadikan gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi yang di Rasuna Said. Nah, sekarang gedung yang baru nih, yang background-nya di belakang saya nih, namanya Gedung Merah Putih. Nah, Gedung Merah Putih ini yang sekarang jadi tempat nasional. Lokasinya sama di itu ya, apa? Kuningan ya? Di Kuningan juga. Cuma ada jarak beberapa ratus meter lah. Oh gitu, ya. Baik, Pak Sapriadinya nggak ada, kita lanjut ke Fasa Maulana ya. Izin bertanya, silakan Fasa Maulana dari Bogor. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas, clear. Oke. Selamat malam Bapak, mohon izin bertanya. Saya Fasya Maulana dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Pak, masih kuliah. Nah Pak, izin bertanya Pak, saya ini mendapatkan informasi ini tuh dari grup, sebentar Pak, mohon izin. Dari Raharjo Institute. Saya tuh kemarin tuh ikut seminar dan dapat link ini ketika tadi pukul 20.10 Pak. Saya sangat tertarik Pak akan ada namanya menjadi penyuluh anti korupsi Pak. Terlebih saya mahasiswa gitu ya Pak, yang akan disodorkan 10-20 tahun ke depan tuh saya juga akan berada di posisi bapak-bapak gitu Pak. Mohon izin Pak, apakah ada grup khusus Pak mengenai informasi keberlanjutan dari kegiatan malam ini? Yang pertama itu. Yang kedua Pak, saya itu kan kuliah Pak, khususnya di bidang pertanian. Namun untuk salah satu aspek mengikuti kegiatan perkuliahan anti korupsi itu masuk ke dalam PPKN Pak gitu. Apakah itu bisa diikutkan? Dan ketiga Pak, apakah nanti Pak ini kan ada jalur mahasiswa ya Pak ya. Tadi kalau nggak salah tuh yang paling dasar itu Pak sebelum dari Pratama gitu Pak. Itu Pak bagaimana Pak jalannya dan jalurnya seperti apa, dan saya harus daftar ke siapa gitu Pak. Mohon izin. Terima kasih. Wah, mantap. Sama-sama. Ini semangat sekali nih anak muda kita nih, Mas Suci. Silahkan. Siapa? Generasi penerus nih. Mantap. Emang harus semangat. Kalau anak muda semangat tuh emang jiwanya harus semangat gitu. Kalau nggak semangat patut dipertanyakan kepemudaan ya masalahnya.
Oke, Mas Fasya ya. Jadi nanti bisa japri saya lagi, bisa kontak saya. Untuk saat ini jalurnya memang ada khusus untuk mahasiswa. Makanya kemarin dipersiapkan tuh untuk yang kompetensi dasar. Jadi unit kompetensi ya. Skema dasar penyuluhan anti korupsi dasar atau pertama itu disiapkan bagi mahasiswa. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi, jadi tinggal ngikutin itu aja, tinggal ngikutin e-learning. Ngikutin e-learning, kalau sudah lulus, terus daftar di aclc.kpk.go.id. Di situ ada link pendaftarannya. Tapi kalau misalkan nanti kurang jelas, bisa japri saya. Ada nomor saya ada di grup Raharjo Institute kok. Tadi saya yang bagiin juga itu linknya. Kata Kak Sakti kan biar rame, jadi saya bagiin juga di grup Raharjo Institute. Alhamdulillah. Gitu ya, Fasya ya. Gitu. Semangat ya. Semangat. Siap, Nanti. Bapak. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah saya juga mohon izin Pak, sudah chat Bapak barusan. Oke. Siap ditraktir bakso. Baik, Mariuni LKP Kartika, daftarnya kemana? Nah, ini maksudnya daftar apa nih, Mbak Mariuni? Silakan, bisa langsung WA ini, audio langsung. Halo, Mbak Mariuni, LKP Kartika. Halo, Mbak Mariuni. Mbak Mariuni. Nah, itu ada tuh Mbak Mariuni. Halo, Mbak Mariuni. Suaranya nggak nongol ya? Halo. Nah, Waalaikumsalam. Kedengeran, Mbak? Silakan, Mbak. Mau nanya apa nih ke Pak Suci? Iya, mau nanya ini kalau mau ikutan ini lo apa tadi? Menjadi di asesmen gitu untuk apa ya, mendaftarnya di mana gitu loh, terus syaratnya apa aja? Oke. Ya, kalau mau disertifikasi maksudnya. Ya, siap. Ibu Mariuni boleh tahu background-nya apa, Ibu? Pemilik lembaga kursus. Oh, pemilik lembaga kursus. Baik. Tadi sebenarnya sudah ada di slide saya ya. Lengkap kalau misalkan Ibu tadi masuknya dari awal, itu sudah saya tampilkan ada syaratnya apa saja, terus alur proses dan prosedurnya bagaimana gitu ya. Itu tadi ada semua di slide, nanti saya kirimin slide-nya ke Kak Sakti. Tapi intinya nanti Ibu bisa lihat di website aclc.kpk.go.id. Saya ulangi ya, aclc.kpk.go.id. Bisa di chat, diketikkan di chat aja. Siap. Bentar ya. Terima kasih. Lembaga kursusnya di bidang apa, Bu? Kursus keterampilan hantaran. Dan menjahit. Oke, mantap. Itu ada sertifikasi kompetensinya juga kan, Bu? BNSP menjahit? Iya, kemarin udah ikut juga dari BNSP untuk instruktur, dan baru-baru ini ada ikut asesor Mapelkindo. Baru tanggal berapa ya? Baru 2 minggu yang lalu lah. Masih direkomendasikan kompeten, tapi belum keluar. Sertifikatnya belum keluar. Asesor Mapelkindo. Wah, mantap. Nanti bisa proses asesmen sendiri tuh di bidang itu ya, di bidang jahit. Jadi sekarang modelnya lagi kayak gitu nih, Kak Sakti. Jadi seluruh profesi itu ada sertifikasi BNSP-nya. Betul. Iya. Itu PR buat saya tuh, belum ngambil sertifikasi BNSP. Udah di atas sertifikasi, Coach Sakti mah tinggal.
Bisa aja. Oke. Saya share ya Ibu linknya. Ya, makasih. Coach. Sama-sama Mbak Mariuni. Tinggal di mana Mbak Mariuni? Deli Serdang, Sumut. Wah, mantap. Dekat Bandara Sibolang. Sibolang. Gitu. Kuala Namu. Kuala Namu. Sama Sibolangnya dekat, Bu? Lebih dekat di ini, Kuala Namu. Oh, Kuala Namu. Dekat Kuala Namu dari kan dataran tinggi ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Mariuni. Yuk, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana? Ada video nih, Coach Kak Sakti. Ini saya share linknya juga di chat ya. Ini cara daftar e-learning dan sampai dengan cetak sertifikat yang tadi e-learningnya itu loh sebagai syarat awal. Ini saya kirim panduan. Di chat atau di slide share? Kalau kita tonton rame-rame juga boleh. Kemalaman saya share di chat tuh. Chat aja, Nah, tadi ada Pak Tugiman Mariono, mohon izin Coach, apakah ada batasan usia untuk mendaftarnya Coach? Nah, gimana kalau usia tuh, Mas Uci? Wah, usia tidak ada batasan Bapak, batasannya hanya KTP saja. Bagi yang sudah memiliki kartu tanda penduduk, sampai dengan batasan usia maksimalnya nggak ada. Terakhir waktu saya ngases di Semarang itu, ada beliau inspektur Kabupaten Tulungagung, 2 tahun. Beliau masih semangat mengikuti sertifikasi kompetensi penyuluh anti korupsi. Terus waktu saya di Samarinda, ada profesor guru besar ilmu ekonomi dan manajemen Universitas Kutai Kartanegara. Beliau di sana jadi asesi saya, kebetulan saya juga itu grogi juga tuh, muji profesor. Mantap banget. Tapi beliau luar biasa sekali semangatnya. Baik. Pak Budi Prayitno mau bertanya, silahkan. Ya. Ini gini kok. Ya. Dulu itu kan tiap Polres itu kan ada unit tipikor. Siap. Sekarang kan untuk tipikor sudah dialihkan di Polda. Polda, betul. Termasuk pula ada pengadilan tipikor. Ya, ini kepengen saya itu kan ada sertifikasi khusus untuk advokat yang bisa menangani kasus-kasus orang yang korupsi. Karena di advokat itu kan ada misal diklat kurator, diklat auditor. Dan ini apakah nanti ada program-program yang khusus spesial untuk advokat? Itu kok. Oke. Baik. Itu aja, Pak Budi. Baik. Saya langsung izin menjawab ya. Baik. Untuk advokat, iya, sertifikasi khusus lawyer lah istilahnya. Itu nggak ada. Karena biar memang, bisa mendampingi klien-klien yang terkena korupsi itu kok. Ya, kalau itu kan sebenarnya siapa saja bisa kan Pak Budi ya, selama dia sudah lulus uji advokat gitu ya, dan sudah sumpah segala macam rangkaiannya gitu. Kalau untuk di KPK sendiri, itu nggak ada sertifikasi khusus untuk advokat, tapi beberapa teman advokat itu mengambil sertifikasi penyuluh anti korupsi. Ada kurang lebih setahu saya itu ada 3 orang kalau nggak salah. Ada teman-teman advokat yang ikut gabung jadi penyuluh anti korupsi juga. Jadi di LSP KPK, Lembaga Sertifikasi Profesi KPK itu hanya ada 2
hanya ada 2 skema sertifikasi. Yang pertama adalah penyuluh anti korupsi yang saya jelaskan. Ada pertama, pratama, muda, madya, dan utama gitu ya. Terus yang kedua ada API namanya, ahli pembangun integritas. Nah ini biasanya buat para inspektur, inspektorat, atau pengawasan internal, atau bidang kepatuhan di lembaganya masing-masing, ini biasanya ikut sertifikasi ahli pembangun integritas. Gitu. Jadi hanya ada dua sertifikasi itu, Pak Budi. Baik, itu ya Pak Budi ya. Oke. Fasya Maulana tanya lagi, izin bertanya Pak, untuk jalur pendaftaran yang masih dibuka apa ya? Izin bertanya, untuk yang tidak ada mata kuliah anti korupsi secara khusus, namun masuk ke dalam mata kuliah Pancasila, itu bagaimana ya Pak? Apakah bisa jalur kuliah atau diklat ya Pak? Wah, pertanyaannya rombongan nih, mohon maaf Mas Suci ya, saking semangatnya anak muda ya. Silakan. Semangat. Nanti bisa dicek dulu untuk insersi ke dalam mata kuliah PKN-nya itu, kewarganegaraannya itu, komposisinya berapa persen mata kuliah pendidikan anti korupsinya. Nanti dilihat dulu apakah memenuhi kriteria yang 5 unit kompetensi tadi ya atau tidak. Tapi hemat saya sih mendingan ikut yang jalur diklat saja. Karena nanti di jalur diklat, Mas Fasya itu belajar dari nol. Baik 15 materi dasar tadi yang saya sampaikan di dalam slide, maupun komponen-komponen apa sih, dokumen-dokumen apa saja sih yang dipersiapkan untuk melakukan penyuluhan, itu nanti diajarkan lengkap, mulai dari bagaimana cara melakukan perencanaan penyuluhan, bagaimana cara mengorganisasikan penyuluhan, bagaimana praktek melakukan penyuluhan sampai dengan role play, terus ice breaking, terus dan yang terakhir adalah bagaimana mengevaluasi serta membuat laporan penyuluhan. Itu dalam diklat materinya lengkap. Jadi hemat saya sih kalau misalkan Mas Fasya Maulana nih mau ikut atau Bapak Ibu di sini mau ikut, bisa ikut yang jalur diklat. Karena itu lengkap materinya di sana. Baik. Baik, itu ya Mas Fasya ya. Oke. Ada lagi? Nah, diklat ini yang ditunggu infonya. Tuh kata Suwarto tuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini tinggal terusin yang udah daftar. Oke, cukup ya. Sudah jam 10 kurang. Mungkin ada closing statement dari Mas Suci Raharjo. Silahkan. Baik. Terima kasih Kak Sakti, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua yang telah hadir dan berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini tidak sekedar selesai sampai di sini saja, udah gitu selesai gitu ya. Mudah-mudahan ada action yang bisa kita lakukan bersama, dengan tujuan tentunya kita semua ingin Indonesia ini bebas dan bersih dari korupsi. Karena kalau bukan kita yang memulai, mau siapa lagi gitu. Dimulai dari kita, dimulai dari saat ini, dan dimulai sekarang juga. Mengutip dari kata-katanya Agim. Terima kasih dari saya. Kurangnya mohon salah dari saya. Jangan diambil hati, kadang saya memang orangnya suka ceplos-ceplos, gitu ya. Kalau ngomong suka nggak disaring. Kalau hari itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian. Terima kasih Coach Sakti, terima kasih Coach Suci. Baik, terima kasih banyak banyak Suci. Bapak. Semoga Mas Suci selalu sehat selalu, karirnya naik terus. Tadi saya lihat ada Pratama, ada ini lagi level-levelnya ya, penanti korupsi, dan selalu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, acara Talk Seka Sakti sudah selesai. Nanti rekaman ini saya convert, saya masukin link YouTube saya kasih Mas Suci, dan saya berikan besok pagi kepada yang lain supaya semakin memasyarakat,
semakin sadar bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi dan pencegahan anti korupsi itu ditanamkan sejak dini, baik ke diri kita dan keluarga kita. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ya, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu boleh? Untung saya ingat ya. Yuk buka video-video kita. Kita foto bersama dan Kak Sakti, jangannya simbol 3 begini, Kak Sakti, kalau boleh. Oh, itu ini ya, simbol KPK ya. Ini selain 3 ini mencerminkan yang pertama berani, jujur, hebat, 3. Selain itu juga kan 3 kan persatuan Indonesia gitu ya. Jadi 3 hebat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, yuk teman-teman kita buka video-video kita. Kita foto bersama sama guest star kita hari ini, Coach Suci Raharjo, alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia juga. Oke, buka video-videonya, kita foto bersama. Saya akan foto, ada 2 sesi nih ya. Saya nggak bisa begini karena megang laptop. Oke. Udah siap semua? Udah buka videonya semua? Oke. Hitungan ketiga ya. Ada 2 slide nih. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Sekali lagi ya. Sebentar, tahan. Loading. Ya. Kalau pegel turunin dulu tangannya nggak apa-apa. Nah. Oke, ini satu lagi nih. Saya pindah dulu sebentar. Nah, siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih, Kak Suci. Terima kasih, Kak Sakti. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Coach. Izin live. Pamit ya.